Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu, nomor 164 Cibogo, Lembang, Radio Komunitas 107,9 M3FM mengudara. COVID-19 sudah membunuh ratusan ribu orang di dunia. Marilah kita melindungi keluarga, masyarakat, dan negara kita dari penyakit yang menakutkan ini. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Pada manusia dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit mematikan. Sampai saat ini tidak ada vaksin atau obat yang tersedia untuk melawan penyakit ini. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran penyakit? Penyebaran virus corona dapat diperlambat jika kita bertindak dengan hati-hati dan mendesak. Kita hanya harus mengikuti tindakan sederhana ini untuk membantu memperlambat penyebaran virus corona. Tetap tinggal di rumah. Hindari kontak dengan yang dekat dengan orang lain. Tetap terpisah sejauh 1 hingga 2 meter dari orang lain jika kita harus keluar. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air selama 20 detik. Jangan menyentuh mulut, hidung, dan telinga kita. Tutup mulut kita ketika kita batuk dan bersin. Bersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti gagang pintu dan saklar lampu. Kita harus mencari perhatian medis jika kita demam, batuk kering, dan sesak napas. Memperlambat coronavirus berarti menjaga diri kita sendiri, sekaligus melindungi orang lain. Ini adalah satu-satunya cara menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ayo bertindak sebelum terlambat. Berada di kampung Pengumuman ini Sukamandi disampaikan Mekar, kepada Anda RW oleh Jaringan 015 Radio Komunitas ya. Indonesia dan kita Amal sekarang Asia ini mau Pasifik. mengadakan acara liputan Kampung Sukamandi ini sebagai pemenang, sebagai juara ya melawan COVID-19. Nah, untuk hari ini kita akan liput lagi bagaimana acaranya dan siapa saja tamu undangannya. Kita cek ke sana ya. Yuk, kita bye. Nama saya Papa Ujang Firmansyah, Ketua RT 03 RW 15. Hari ini kebetulan ada kegiatan lomba COVID-19 dari Kapolda Jabar. Dan dulu memang udah menang di tingkat Polres Cimahi. Jadi sekarang di tingkat Polda. Dilanjutkan ke tingkat Polda. Mudah-mudahan COVID segera berlanjut hilang, nggak ada lah gitu lah. Mudah-mudahan yang kena COVID, mudah-mudahan segera disembuhkan. Semoga COVID itu segera hilang lah, jangan nggak ada lagi COVID gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei dari Radio M3 107,9 M3 FM, radionya Urang Lembang tentunya ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini saya bisa hadir di Kampung Sukamandi Mekar di RT 3 RW 15 dalam rangka Kampung Tangguh Lodaya Tohaga. Acaranya lomba melawan COVID-19 ya. Dan alhamdulillah juga pagi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Kepala Desa Lembang, yaitu Bapak Yono Mariono. Mari kita tanyakan kepada beliau bagaimana persiapannya dan lain-lain. Kita langsung saja kita ketemu sama Bapak Yono Mariono ya. Sejauh mana nih Pak persiapan untuk acara ini? Ya. Terima kasih ke radio M3. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini, terutama persiapan awal dari kemarin kita mendapatkan surat ya bahwa akan adanya bukan perlombaan ini bentuknya, tetapi ini bentuknya adalah sejauh mana kesiapan warga ya menghadapi namanya COVID-19 ya, yaitu dengan cara adanya edukasi ke masyarakat, adanya kedisiplinan masyarakat ya, terutama dari sisi penanganan COVID. Ya. Alhamdulillah tingkat Polres kita sudah diberikan penghargaan ya, sampai naik sekarang ke tingkat Polda ya. Tingkat Polda Jawa Barat. Di tingkat Polda Jawa Barat kita sudah
diberikan suatu bentuk penghargaan oleh Polda Jawa Barat bahwa nanti siang akan kehadiran Wadir Binas Polda Jabar ya. Yang insya Allah kita akan sama-sama persiapannya dari kemarin. Persiapan dari kemarin karena waktu itu kita sudah mendapatkan penilaian dari Polres Cimahi ya. Yang hadir langsung Pak Kapolres ya, Pak AKBP Yoris ya. Alhamdulillah. Dan nanti kita kedatangan Wadir Bimas macam itu. Oke ya. Yang selanjutnya Pak nih ya, harapan Bapak sebagai Bapak Kepala Desa Lembang dengan diadakannya acara ini untuk kedepannya bagaimana Pak? Ya, keinginan saya setelah adanya semacam perlombaan ini, mudah-mudahan warga sadar, disiplin terutama. Ya, pertama betul. 3M itu dilakukan. 3M 1T. 1 memakai masker, kedua cuci tangan pakai sabun, ketiga jaga jarak. Yang selanjutnya T-nya itu tinggal di rumah kalau tidak ada keperluan. Betul. Ini untuk menghindari penyebaran daripada COVID-19. Iya, betul. Lalu pesan yang akan Bapak sampaikan nih khususnya untuk warga yang ada di Lembang ini sebagai warga Bapak untuk melawan COVID ini Pak, diantaranya apa saja Pak? Ya, kita otomatis untuk di wilayah terutama masyarakat ya di Lembang, karena kita wilayah Lembang itu, Desa Lembang itu wilayah kedatangan masyarakat dari luar. Betul. Mohon kiranya semua protokol kesehatan dilakukan. Betul. Protokol kesehatan dilakukan, jangan sampai sejengkal pun kita tidak mengadakan protokol kesehatan itu diabaikan. Kita jangan egois kepada diri pribadi tanpa memikirkan orang lain. Ya. Bisa terjadi kita yang ketular atau orang lain ketular oleh kita. Jangan mentang-mentang kita sehat gitu ya Pak ya. Karena terus terang aja kekurangan kita di Indonesia salah satunya adalah kedisiplinan dan juga kejujuran. Contoh, tidak sedikit orang sakit bilang nggak sakit, yang akhirnya menular ke orang lain. Nah, di luar negeri saya lihat di Swedia orang nggak pakai masker, cuman yang pertama cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting kalau sakit jangan keluar itu. Makanya di negara lain COVID-nya rendah. Kenapa di kita membludak? Karena kita kebanyakan itu sombong kepada diri kita sendiri tanpa berpikir kepada orang lain. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya bukan perlombaan ya, edukasi ini masyarakat mengerti bahwa pentingnya adanya COVID itu salah satunya adalah kita menjaga diri kita untuk kita, keluarga kita dan orang lain. Itu saja. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya ya. Terusan kita sudah berbincang-bincang sama Bapak Kepala Desa Lembang yaitu Bapak Yono Mariono. Beliau sudah sangat jelas ya membeberkan apa itu COVID dan bagaimana cara melawannya. Dan salah satunya adalah yang pasti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Itu tadi kata Bapak Mariono ya. Dan demi kesehatan kita semua, itu semua protokol kesehatan wajib kita jalankan. Bapak Heri ini dari Kabin Kamtibnas ya? Babin Kamtibnas. Babin itu Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Oke. Ini Pak, ini ya, dengan diadakannya acara ini nih, sejauh mana persiapannya untuk acara ini? Persiapannya tidak terlalu ya. Apa yang ada potensi di warga di sini itu yang diterapkan. Ya. Jadi maksudnya kampung tangguh di sini, jadi kampung tangguh terhadap ekonomi, tangguh terhadap kesehatan, tangguh terhadap keamanan, tangguh terhadap sosial. Jadi tidak melulu COVID saja. Cuma karena kebetulan sekarang musimnya lagi pandemi. Dan jadi ya dikumken kata saya, biar semuanya tertangani. Iya, betul. Jadi semua yang berperan di sini, saya hanya sebagai motivator saja dengan Kades yang bergerak tetap masyarakat. Jadi Pak RW dan warganya. Yang dari desa kan hanya motivator saja. Harapan saya ke depan tentunya kampung tangguh itu jangan ada satu saja. Bagusnya banyak. Jadi di setiap daerah tentunya Pak. Minimal tiap dusun lah, di Lembang ada 4 dusun, tiap dusun ada satu. Maksudnya apa? Untuk mendidik dan pendidikan terhadap masyarakat, cara menangani kalau ada korban COVID itu seperti apa.
Terus kalau ada yang sakit-sakit kan ini ada tanaman obat dan lain-lain. Ya. Jadi yang bagusnya kan stamina-nya ditingkatkan biar virus nggak gampang masuk. Betul. Nah, untuk meningkatkan stamina di sini ada tanaman-tanaman obat. Dengan berolahraga juga tentunya ya Pak ya, tentunya. bisa ini juga Vitamin meningkatkan dan stamina. berolahraga. Ya. Dalam menghadapi pandemi COVID ini kita harus berusaha memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara tetap memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Seperti Salah sudah, satunya apa yang tadi Kades bilang 3M 1T. ya, 3M itu pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiganya menjaga jarak. Terus yang 1T-nya tetap tinggal di rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Dan mudah-mudahan kalau masyarakat taat sih kayaknya udah lama nih ya. COVID yang ada karena pada degong. Berdegong. Kadang-kadang saya ngasih tahu juga, Pak, mawat mau urusan Hari-hari awam. we. Nah, itu. Jadi ya sulit. Jadi harus minyak turut dulu. Kalau baru ketemu langsung ngobrol pasti nggak akan diterima. Iya, betul. Harus dekat dulu, nah baru pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara ini ya, edukasi ini masyarakat bisa lebih pintar tentunya dalam melaksanakan 3M itu ya Pak ya untuk mencegah COVID-19. Terima kasih Bapak untuk Siap. waktunya. Siap, sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi dan bisa berbincang-bincang kembali. Terima kasih. Ini ada Om siapa ini? Gimana persiapannya dari jam berapa? Akang? Alhamdulillah persiapan mulai 70%. Baik. Jauh mana ini? Kalau persiapan kita tinggal ngelanjutin saja. Baik. Karena ini kan Kampung Tohaga Lodaya lawan COVID-19 ini kelanjutan daripada kegiatan yang sudah lalu. Karena kita mewakili di Kepores, kemudian dan kemarin mungkin Bapak Kapolda melihat hasilnya atau reportnya atau videonya, kita yang ditunjuk lagi untuk mewakili di Polda untuk Kampung Tangguh Lodaya lawan COVID-19 ini. Mungkin yang hadir dari kegiatan hari ini, kalau dari Kapolda itu yang menurut surat sprintnya yaitu akan kedatangan Wadir Binmas Polda Jabar gitu. Jadi mungkin kebetulan Pak Kapoldanya ada kegiatan lain, jadi yang hadir ke sini ke Kampung Sukamandi Mekar RW 15 ini, Kampung Tohaga ini, Wadir Binmas Polda Jabar. Ya, harapan saya ini bukan hanya seremonial saja, tapi ini merupakan untuk satu edukasi untuk masyarakat, warga luas, khususnya warga kampung di Sukamandi Mekar ini, umumnya Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, umumnya menjadi satu bahan edukasi bahwasanya kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu melaksanakan 3M, ya, menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, dan menjaga jarak tentunya gitu, jaga jarak aman dalam berkendaraan, jaga jarak aman juga untuk kesehatan terutama. Sayangi diri kita, sayangi keluarga Anda. Betul. Kalau ini kan sebetulnya secara kebetulan saja. Betul. Secara kebetulan saja bahwa negeri kita dilanda wabah COVID-19 ini. Namun kegiatan sebelum-sebelumnya yaitu seperti K3, kemudian jaga lingkungan, jaga kesehatan, hidup bersih, hidup sehat, itu kan menjadi satu program yang terus berlanjut. Cuman kebetulan sekarang Indonesia ataupun dunia dilanda musibah corona ini, ya sebelumnya juga kita kalau pakai kendaraan suka pakai masker. Betul. Kan sebelum ada COVID corona kita suka pakai masker, terutama yang roda 2 gitu. Nah, ditambah lagi dengan sekarang, mungkin sekarang lebih bersih lagi, lebih sehat lagi, karena setiap menit, setiap detik kita selalu cuci tangan. Betul. Sebelum dan sesudah berkegiatan. Ada hikmahnya dari situ. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Nah, tentunya Abah berharap buat mitra M3 semuanya, Abah doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan
sebelum dan sesudah berkegiatan, menggunakan masker apabila keluar rumah, kemudian juga menjaga jarak aman. Jaga jarak aman berkendaraan, jarak kesehatan, terutama untuk keluarga. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Salam, pokoknya mah sing sararehat mitra M3 sadayana. Alhamdulillah, ini sebagai penyambung juga kami berada di lokasi Kampung Sukamandi, Bang ya. Mungkin ini luar biasa ya. Reporter diwawancara lagi. Ini reporter M3 ini luar biasa. Bang, ini harapannya seperti apa? Kalau untuk harapan, tentunya saya mengharapkan bahwa radio komunitas M3 ini ya dapat berkembang, lebih maju lagi dan lebih jaya lagi dan mengikuti liputan-liputan yang diselenggarakan di Lembang khususnya ya. Pada setiap event, setiap kegiatan selalu hadir dan di situ dan dirasakan oleh masyarakat dan ada manfaatnya. Kita lihat-lihat dulu ya Pak ke dalam nih. Silakan, persiapannya. Iya, silakan. Udah sejauh mana? Iya. RW 15 dengan RW 15 dan digunakan oleh pos yang ini untuk haul ceria. Haul ceria ini ada mutiara ceria. Jadi ini yang digunakan yang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan waktu itu. Jadi juara pos yang tingkat Jawa Barat, juara COVID-19 sudah membunuh ratusan ribu orang di dunia. Marilah kita melindungi keluarga, masyarakat, dan negara kita dari penyakit yang menakutkan ini. Bagaimana kita bisa melindungi orang tua yang tinggal bersama kita? Seseorang yang berusia di atas 65 atau seseorang dengan kondisi medis serius seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru kronis seperti asma, diabetes, atau menjalani perawatan kanker harus dirawat dengan hati-hati untuk melindungi dari COVID-19. Karena itu, kita harus memastikan bahwa orang-orang senior tetap tinggal di rumah, hindari kontak dengan yang dekat dengan orang lain, tetap terpisah sejauh 1 hingga 2 meter dari orang lain jika kita harus keluar. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air selama 20 detik. Jangan menyentuh mulut, hidung, dan telinga kita. Tutup mulut kita ketika kita batuk dan bersin. Siapapun yang menderita demam,
batuk kering, dan sesak nafas harus mencari bantuan medis. Mari bertindak sebelum terlambat. Pengumuman ini disampaikan kepada yang Anda diselenggarakan oleh di Kampung Sukamani Mekar RT 3 RW 15 Desa Lembang. Inilah ibu-ibu kesiapannya, ya, tampilan ibu-ibu yang akan siap-siap untuk membereskan sesuatunya. Barangkali salah seorang nih Bu Beni tentang tanggapannya untuk hari ini. Buat ibu-ibu semangat, kita dukung kembali Kampung Tohaga Lodaya tingkat Kapolda Jawa Barat. Semangat ibu-ibu. Sok semangat. Iya, terima kasih kepada ibu-ibu ya. Sukses selalu. Tidak ada Bapak. Tidak ada sama sekali. Malahan pimpinan desa kita Desa Lembang yang istilahnya kedatangan, alhamdulillah sampai Bapak udah Inilah Bapak Ketua Kapolda dari Kabupaten Bandung Barat ya, sebagai tamu undangan. Dan ini desa yang teraman. Padahal di desa ini ada satu tempat wisata yang besar, Komandan, yaitu floating market. Tapi masih terbuka itu? Buka Bapak, buka, tapi dengan adanya pengawasan langsung juga dari warga dan lain sebagainya, selain kami dari polsek kontrol dan sebagainya, sehingga mereka juga menyadari bahwa keterlibatan warga ini sangat perlu dalam membantu untuk mengawasi warga sehingga penyebaran virus COVID ini terputus gitu. Desa-desa di Kecamatan Lembang yang masuk zona merah kita nggak ada ya? Iya, nggak ada, cuma yang klaster baru itu saja Bapak, yang Kali Ambon itu, yang DID itu, mungkin itu ya masuk ke zona merah sesuai dengan ini. Kemudian karena itu karyawan Komandan, jadi dampaknya juga itu larinya ke desa yang lain. Ada desa namanya desa Cicauripan. Desa Cicauripan Bapak. Ini Pak dan Ramil Bapak. Kalau data terpapar, data hari ini, Ya Komandan, kalau yang terpapar sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Lembang saja kebetulan kami ada tim gugus
siap Kecamatan Lembang karena bervariatif dari jumlah yang ada di desa-desa Komandan. Kalau kami saat ini jumlahnya 13. 13 ya? Siap. Itu 13 mereka ada di isolasi di tempat sini atau di luar? Siap Komandan. Untuk yang di karantina ada 2 suami istri. Kemudian yang 11 ini itu mereka adanya isolasi mandiri. Dalam Karantina di mana? siap. Karantinanya yang di ini Pak di mana? Kemudian kalau yang isolasi mandiri ini ada di rumah masing-masing, tetapi dalam pengawasan dokter khusus sendiri. Siap, ada dokter, kebetulan dokternya ada dokter Puskesmas Lembang yang mengawasi zona. Jadi sampai dengan saat ini alhamdulillah Komandan, kami bekerja bersama-sama dengan Muspika khususnya dengan para kades untuk tetap mengawasi warganya. Dan juga kami dari pihak kepolisian dan Koramil, kami punya satu alat komunikasi, yaitu alat komunikasi laporan dari warga untuk memberitahukan apakah warganya ini ada yang terpapar COVID, kemudian juga kemudian juga yang kedua, informasi dari warga adanya titik kumpul masyarakat, sehingga percepatan pelayanan kami Muspika untuk ke lapangan. Lembang ini kan apa namanya tujuan wisata ya? Siap, destinasi Komandan. Masing-masing tujuan wisata juga punya protokol ya. Bukan kan marah-marah. Jadi makanya saya tidak sengaja. Jadi masing-masing apa namanya masing-masing wisata itu dia punya protokol ya. Misalnya kayak hotel makan, terus yang apa lagi gitu ya, lain dengan dia punya protokol ya. Siap semua Komandan. Farmhouse itu ya. Jadi dia masuk kayak kita tadi tuh, cuci tangan, di suhu itu semuanya ya. Siap, ada Bapak. Ya. Karena kami ini mohon izin, kami sering juga diingat sama Pak Bupati mengingatkan untuk kami bertiga ini Muspika ini penyapu Bapak, eksekutor lapangan. Jadi ketika kami temukan baik di hotel maupun di tempat wisata, tempat kulineri yang tidak menyiapkan sarana protokol kesehatan, Komandan ditindakan kalau bisa di polisi lain Komandan. Itu yang macam. Dulu sampai dia nyiapkan. Ya, mungkin kami jalan Bapak. Iya. Buka saat di situ buka saat nerima bunga. Mana Pak Camat? Pak Camat. Bu, Pak Camat. Mundur, jaga jarak. Jaga jarak aman. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Apa M? MKBP. Ya baru
saja berlangsung acara sambutan. Nah, ini adalah ibu-ibu kader ya, Bayangkara Lembang. Ibu-ibu kader Desa Lembang. Iya, diserahkan ya untuk foto bareng dulu ya sebelum kita masuk ke acara ya. Iya. Iya. Bunda mah kelihatan aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang mohon izin, sehubungan rombongan sudah tiba di tempat, sebaiknya kita acara ini dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rombongan yang kita tuh dari tadi sudah tiba di tempat ini. Tentunya yang terhormat Pak Kadil Polda Jabar, juga dari Ibu Kasat ya, Pak Cimahi, Ibu Kapolsek Lembang, Bapak Sikcam Lembang yang mewakili kecamatan, juga Bapak Dan Ramil yang pada kesempatan hari ini kita kumpul bersama. Juga ada LKL, juga MKBB ya, dan lain-lain. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin bahwa saya untuk membawakan ya, untuk mengatur lagu dan membawa acara pada kesempatan siang hari ini. Tentunya yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa acara. Yang pertama, marilah kita buka bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Begini aja, Pak. Ya. Untuk yang pertama tentunya ucapan selamat datang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Lembang. Untuk itu waktu dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak M.Is AKBP dari Wadir Bimas Polda Jabar, yang terhormat Ibu Kasat Bimas Polres Cimahi, yang terhormat juga Ibu Kapolsek Bapak Dagamin Pak Sekcam, dan juga Babin Kamtipmas se-Kecamatan Lembang, juga Babinsa se-Kecamatan Lembang. Berikut rekan-rekan komunitas dari Radio Komunikasi Lembang, dari Avenger, dari MKBB, tak lupa juga rekan-rekan perangkat desa, dan juga yang tidak akan saya lupakan mantan Kabogoh, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lembang. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, sampai pada akhir dari zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama selamat datang kepada Bapak Wadir Bimas Polda Jabar, AKBP M.Is beserta rombongan, yang alhamdulillah pada hari ini saya bangga kedatangan Bapak ya, yang secara tidak langsung merupakan hadiah bagi saya setelah capek-capek untuk pelaksanaan protokol kesehatan, Pak. Kebetulan di wilayah ini pemangku jabatan yang di wilayah RW ini adalah Bapak RW 15 Api Kasman. Ini Pak RW-nya, Pak. Beliaulah yang memberikan motivasi di lingkungan, Pak, yang akhirnya situasi di wilayah RW 15 alhamdulillah kondusif. Selanjutnya perlu sampaikan kepada Bapak cerita daripada program kegiatan COVID-19 di Desa Lembang. Pertama, Maret 2020 terdengar yang namanya COVID dari pemerintah pusat. Kita dari pemerintah desa langsung segera dengan Babin Kamtipmasnya, dengan Babinsanya, kita melakukan edukasi. Salah satunya adalah adanya edukasi ke masyarakat, Pak, baik media cetak ya, media elektronik dengan WhatsApp-nya. Berikut kita keliling, Pak, memakai mobil maskara ini. Ini alhamdulillah kita pemberian dari Provinsi Jawa Barat, manfaat, Pak. Adanya ini manfaat untuk memberikan edukasi keliling-keliling masyarakat. Di sanalah kita menemukan masyarakat yang taat dan tidak. Tidak sedikit masyarakat yang mencemooh, Pak. Kehadiran kita seperti orang gila, teriak-teriak di jalan. Tetapi alhamdulillah semakin kesini masyarakat menyadari bahwa pentingnya yang namanya penjagaan kesehatan. Tidak sedikit yang dilihat di media sosial, media cetak yang terpapar. Dia pada takut mungkin, Pak, yang akhirnya ketakutan itu dijadikan dasar untuk dia menjaga dirinya. Yang mudah-mudahan dengan adanya program-program yang kita lakukan selama ini dari Desa Lembang, alhamdulillah bermanfaat bagi masyarakat. Berikut pula kita kerjasama dengan tim penggerak PKK, Pak. Tim penggerak PKK sama mengadakan dulu itu yang namanya pemberian nasi bungkus kepada masyarakat, pengguna ojek, sopir, itu ibu tim penggerak PKK. Semua berjalan, stakeholder semua berjalan. Yang alhamdulillah Desa Lembang sampai detik sekarang, Desa Lembang tidak ada dan sabut tidak menginginkan adanya positif. Ini salah satu bentuk upaya kita. Selain itu, kebetulan desa merupakan bagian pemerintah terkecil. Kita pun mendapatkan dana desa, Pak. Dana desa itu sesuai dengan aturan permen yang ada, 30% itu digunakan untuk COVID. Alhamdulillah, 190 kakak kita terlayani, Pak, semuanya. BAT-nya, bantuan provinsi,
bantuan gubernur, bantuan bupati, dari Kemensos kita pun alhamdulillah. Makanya Desa Lembang dalam pelaksanaan pemberian bantuan tidak ada istilahnya kekacauan. Kita sistem digunakan, Pak. Sistem kita bukan sistem kerumun, tetapi kita pakai zona. Contohnya jam 8 sampai jam 9 dusun 1 berlanjut sampai dusun 4 yang akhirnya tidak ada kerumunan. Alhamdulillah beliau Buka Polsek suka melihat bahwa kita ada keberhasilan itu mencegah cara itu. Itu salah satu bukti bahwa kesiapan kita untuk mengantisipasi persoalan COVID ini alhamdulillah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu kepada Bapak sebagai Wadir Bimas Polda Jabar yang hadir pada kesempatan ini, mungkin dari pemerintah desa kita sudah mengupayakan Pak maksimal. Terus terang saja berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, berikut ke masyarakat, edukasi masyarakat. Adapun di sini ada perusahaan wisata, kita pun sama edukasi ya kepada perusahaan tersebut supaya memberikan contoh. Boleh menerima tapi dengan catatan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Terakhir penanganan di pemerintahan Desa Lembang bekerja sama dengan gugus COVID-19 kecamatan, alhamdulillah kita dilakukan. Kemarin kita ya mengadakan peneguran langsung terhadap satu perusahaan yang melanggar aturan, dan alhamdulillah Buka Polsek tegas dan lugas ya memberikan penjelasan supaya perusahaan tersebut mengerti aturan yang ada di wilayah kecamatan Lembang. Itu saja mungkin Pak, kalau panjang Pak, mengingat waktu mungkin ya Pak ya. Yang penting semuanya kita yang hadir, walaupun bisa dikatakan ada sedikit kerumun, pada sehat semuanya Pak. Amin. Itu aja Pak. Karena kita kerumun mungkin juga karena Pak, ini karena panggilan yang Maha Kuasa Pak ya. Ini bukan keinginan kita, tapi yang berhidup memberikan cara kita untuk begini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kami ya mempersilahkan kepada Bapak Wakadil Polda Jabar. Iya boleh. Bapak Ibu sekalian, tadi itu yang sudah dilaksanakan dari mulai penyemprotan itu, kami memasuki wilayah RW juga RT ya, juga masuk ke perusahaan juga, ke tingkat sekolah juga ya. Jadi kami punya jadwal. Jadwal kami sudah ditata pada 1 minggunya, terus keliling selama 2 bulan ya. 2 bulan kita berkeliling ke wilayah. Nah, itulah Bapak Kadir ini yang sudah kami laksanakan. Maka untuk itu kepada Bapak dipersilahkan ya, untuk memberikan arahan dan sambutannya. Walaupun makan tetap menggunakan masker. Kalau nggak dimarahin Ibu Kapolsek. Ibu Kapolsek ini berasal dari sumber air Sudeka. Kita takut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat, dalam hari ini hadir Pak Sekcam Kecamatan Lembang. Yang saya hormati Pak Dan Ramil Lembang. Yang saya hormati juga Ibu Kapolsek beserta seluruh Babin Kamtibmas, Babinsa. Yang saya hormati juga Ibu Kasat Bimas. Ini kalau diibaratkan Ibu Kasat Bimas, Pak Kades, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek itu powernya itu hampir sama. Mungkin saya kalah. Beliau ini powernya udah hampir 100, saya baru sampai 85 kan gitu. Yang saya banggakan juga saya hormati Pak Kades Lembang,
beserta seluruh stafnya, Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Lembang, para Babin Kamtibmas yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Babinsa, relawan apa ini? Avenger. Relawan Avenger. Itu jangan sampai pasti ini makan udah demang oleh jadi IT man nanti lagi. Kemudian juga ibu-ibu dari komunitas MKBB. Apa? Ayo apa? Mitra Komunikasi Bandung Barat. Ini komunitas masyarakat yang ada dan dibentuk ya untuk membantu Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan sehat, diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan kita semua hari ini bisa hadir di RW 15 Pak RW punten atau yang sudah menyiapkan tempat istimewa. Yang kedua, Bapak sekalian, terima kasih Pak Camat, ya unsur Forkopimda, Pak Lurah, Pak RW, dan rekan-rekan sekalian. Kami telah disambut di tempat ini dalam rangka asistensi Lembur Tohaga atau Kampung Tangguh Lodaya tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengunjungi 12 Polres yang ada di dalam jajaran Polda Jabar, dan masing-masing Polres itu mempunyai karakteristik tersendiri di dalam menciptakan Lembur Tohaga ini atau Kampung Tangguh. Sejarahnya sebetulnya Kampung Tangguh Nasional itu berawal dari Kampung Tangguh Semeru, Jawa Timur. Kemudian diambil inovasi ini menjadi Kampung Tangguh Nasional. Karena nasional tentu saja masing-masing Polda harus menjabarkan dan membuat. Nah, saya dengan seluruh tim yang saya tunjuk, saya bentuk dari Ditbimas, dipercaya untuk membuat bagaimana Kampung Tangguh di Polda Jabar ini. Nah, tentu saja kita mengambil kearifan lokal yang ada di jajaran tataran Sunda ini. Maka lahirlah Kampung Tangguh atau bahasa Sundanya itu adalah Lembur Tohaga. Itu kita buat hanya kurang lebih 2 minggu saja. Awalnya sih bukan Lembur Tohaga, tetapi Lembur Pancek. Nah gitu. Cuman saya ditanya sama Pak Wakapolda, tahu nggak artinya Lembur Pancek? Ya Kampung Tangguh. Nah, gitu. Ya memang Pancek itu bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda kuno. Ya gitu. Tidak semua orang tahu gitu. Ya sudah, akhirnya kita bertanya ahli-ahli bahasa, muncullah kata Tohaga. Lembur kampung, desa, kelurahan atau satu wilayah di mana di situ berdiam diri orang-orang dengan sekelompoknya dalam rangka melanjutkan kehidupan bermasyarakat. Tohaga itu kita artikan sebagai sesuatu yang kuat. Nah, bahasa Kupangnya apa itu? Bukan posek kuat itu. Bahasa aslinya sana gitu loh. Ya. Pokoknya seperti itulah gitu. Wah, jos. Tohaga. Kita artikan bahwa kampung desa itu kuat dalam segala hal.
Artinya tidak hanya desanya, tetapi masyarakatnya, rakyatnya harus kuat. Kuat di dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya, di dalam segala hal. Dia harus kuat, dia harus tangguh. Tangguh itu dia mampu menangkal segala ancaman-ancaman dari luar. Tangguh juga bisa diartikan dia kompak, dia hebat, dia bersatu di dalam satu wilayah antara masyarakatnya, pimpinan daerahnya, stakeholder yang ada di situ. Tangguh, kuat, mandiri, tidak tergantung kepada kampung lain misalnya begitu. Dia mampu mencukupi kebutuhan sendiri. Misalnya teh ibu-ibu nih, ini ada Bu Ketua Penggerak PKK. Saya kemarin ke Tasik itu semua rumah punya apotek hidup. Wah, zaman dulu pernah digalakan gitu ya. Apotek hidup. Semua rumah punya sayuran, semua rumah punya bunga, semua rumah punya lele. Jadi nggak perlu beli di mana-mana, gitu kan. Pada saat pandemi seperti ini sangat dibutuhkan, gitu. Karena apa tadi? Kita menghadapi pandemi COVID. Nah, itu tangguh, kuat, mandiri, mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Pak Kepala Desa bersama dengan 3 pilar, Babin Kamtibmas, Babinsa, ditambah tokoh masyarakat, itu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayahnya. Konflik kecil misalnya harus bisa ditangani. Bahkan dulu kita mengenal adanya BKPM. Saya tidak tahu masih ada apa tidak BKPM, Balai Kemitraan Masyarakat Polri. Di situ kalau ada persoalan lapor ke situ, diselesaikan BKPM. Dan banyak. Nah, itu harapan kita, Bapak Ibu sekalian. Lembur tohaga itu ya begitu. Seterusnya nanti harapan kita semua desa itu lembur tohaga. Makanya ada Pak Sekcam nih, ada Bu Kapolsek, ada Pak dan Ramil. Kita harapkan semua desa itu lembur tohaga. Dan ini sifatnya tidak seketika gitu dan selesai, tidak. Seterusnya tidak bisa hari ini besok, tapi ada kesadaran yang tinggi dari seluruh masyarakat perangkat desa. Itu bagaimana desa saya, kampung saya tohaga. Tidak perlu misalnya dikejar-kejar oleh Bu Kasat atau Bu Kapolsek atau Pak Danram. Cukup beliau-beliau inilah yang memotivasi kampung atau desa itu untuk membentuk tohaga. Nah, tohaga ini kita ciptakan satu prioritasnya adalah untuk menangkal peredaran COVID, Pak. Prioritas. Nah, karena kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tujuannya itu. Kalau daerah ada yang sudah terpapar, bagaimana tohaga itu bisa menyelesaikan itu. Langkah-langkahnya itu bagaimana? Sehingga tidak keluar, tidak menulari masyarakat. Itu kalau ada terpapar. Tapi kalau misalnya desa itu tidak terpapar, hijau seperti di Lembang sini, desa Lembang. Bagaimana supaya desa Lembang tidak ada virus yang masuk? Makanya fungsi tadi protokoler kesehatan itu sangat penting. Nah, inilah tercipta apa yang disebut dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Hanya 3, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hanya 3 hal ini. Karena Pak, memang tidak ada sampai hari ini obatnya belum kita ketemu, Pak. Kemarin saya sosialisasi di Kodam bersama gugus tugas dari pusat, memang belum bisa kita temukan obat. Sampai kapan pertanyaan juga belum terjawab. Apa obatnya yang paling manjur? 3M tadi, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu. Jadi obatnya itu kayaknya ya obat yang dari zaman dulu sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sebetulnya. Nah, inilah adaptasi kebiasaan baru harus kita gelorakan, harus kita viralkan, harus kita
galakkan. Untuk siapa? Untuk kita, dari kita, oleh kita. Nah itu tohaganya, keinginannya seperti itu. Kalau nanti desa tohaga, ya sudah mantap, nanti akan mengecil Pak. RT tohaga. Nah, Pak RT ada nggak di sini? Nggak ada. Oh Pak RT. Pak RT berapa Pak? RT 1. Tohaga. Walaupun misalnya 10 rumah, tapi tohaga. Mantap. Tohaganya tadi 3M misalnya. Pak RW 15, tohaga RW 15. Nanti muncul lagi masjid tohaga, pesantren tohaga, floating market tohaga. Oh gitu. Tahu tauhid tohaga. Ada gitu Pak Babin, ada gitu. Pasar tohaga. Semua tohaga. Sampai unit terkecil rumah kita, keluarga kita jadi maksudnya seperti itu. Jadi kalau semua sudah tohaga, itu kontribusinya positif dari lingkungan terkecil diri kita, dari diri kita sendiri, ya. Karena apa? Nanti diri kita akan berkontribusi pada keluarga, keluarga akan berkontribusi kepada lingkungan, kepada RT, RT tohaga memberi kontribusi kepada RW, terus sampai kepada negara. Nah harapan kita sampai hari ini kurang lebih 1.200 lembur tohaga di seluruh jajaran Jawa Barat, Polda Jabar. Padahal kampung kita tuh kurang lebih ada sekitar 4.500-an ya Pak Camat, seluruh Jawa Barat. Kita baru 1.200. Artinya kita masih berharap seluruh desa, seluruh kelurahan, seluruh kampung itu bisa terus mengembangkan tohaga. Bukan untuk siapa? Untuk kita semua, anak cucu kita. Kalau kita udah sakit Pak, kena COVID tuh, yang ada tuh panik malah. Adik saya kena ini, adik kandung, kena Pak, COVID-19. Ya, kasat narkoba Polres Malawi, Pontianak di sana. Kenapa? Di lingkungan kita kayak gini. Ada satu dia reaktif, begitu swab dia positif. Kita semua ini termasuk suspek, harus dilakukan pemeriksaan swab dan kita harus segera isolasi. Ini tidak, kemarin dia masih tetap kumpul sama anggota Kapolres kena semua gitu. Nah ini kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Jadi COVID-19 ini ya kita bisa lawan dengan cara seperti itu. Ya. AKB, adaptasi kebiasaan baru yang sekarang kita laksanakan dengan pelaksanaan operasi justisi. Ya, Pak Kapolsek, Bu Kasat, Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Camat, kita tiap hari nih masih terus melaksanakan operasi justisi. Hanya satu Pak, bagaimana menjadikan masker, memakai masker itu sebagai budaya yang baru. Ibu-ibu, nih komunitas masyarakat yang dikedepan, membangun kesadaran melalui komunitas masyarakat itu penting, Bapak Ibu sekalian. Ojek, tukang mancing, ya, organisasi masyarakat lainnya, misalnya andukan burung di sini, petani kebun, floating, dia harus menjadi kepanjangan tangan atau menjadi pelopor di dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Kalau ada anak mau keluar rumah nggak pakai masker, Bapak harus ingatkan. Di floating market, di farmhouse, di mana-mana, the ranch. Kalau ada yang pengunjung nggak pakai ini, harus dikasih tahu, harus pakai. Siapapun Pak. Tentu dengan cara-cara yang ada kesopanan kita, supaya tidak terjadi konflik. Sama aja Pak, ini kan kita mensosialisasikan, membudayakan pakai helm. Zaman tahun 90-an kita susah mengenai helm. Saya di Papua 7 tahun sosialisasi helm di gunung-gunung itu dengan cara yang agak unik. Bawa semangka, pakai palu, bawa helm. Pace-pace, ini apa? Semangka gitu. Bukan TikTok, nanti semongko dia udah bunyi.
semangka. Bapak semangka kalau kalau semangka saya jatuhkan bagaimana? Pecah Bapak. Makanya kita jatuhkan. Ya, kalau tidak percaya kita jatuhkan. Jatuh. Ini ibaratnya kepala kita, Pak J. Kepala kita jatuh. Bisa luka, mungkin bisa pecah. Iya. Nggak percaya lagi. Semangka saya pukul pakai palu, pecah. Nah, mau pecah kepalanya, sakit atau tidak mau Bapak. Iya kan? Oke, saya pakai helm. Nah, semangkanya dipakai helm. Iya kan? Saya jatuhkan. Bagaimana Pak C? Wah, aman Pak, tidak pecah, tidak luka. Nah, makanya Pak C pakai helm. Bayangin, Bapak Ibu pakai helm, OTK. Di Padang Ramil, mungkin ada Pak Bapak kalau pernah ke Papua, boncengan, bawa panah, bawa apa, pakai OTK. Ibu tahu pernah lihat kan? Pakai OTK kan? Gitu. Tapi pakai helm Pak, alhamdulillah di sana di Kabupaten Mampi, Kabupaten Nabil, semua penduduk asli maupun pendatang pakai helm. Ya kan? Nah sekarang kita yang ada di sini harus Pak, masker penting. Kalau perlu sekarang ada yang baru di tasnya Bapak Ibu, tasnya Ibu ini harus ada satu hand sanitizer, kan? Yang kedua ada masker cadangan. Yang ketiga apa? Ya ada sajadah atau rukuh. Apa yang sih? Bu, bagaimana? Ya, kalau itu nggak ada, ada yang ketinggalan, harus diambil. Sama dengan kayak Pak Babin itu, handphonenya ketinggalan buru-buru kali. Nah, ya enggak? Ya enggak? Kalau istri ketinggalan, mama bisa naik ojek, kan gitu, nggak pernah dijemput lagi kan? Apa ketinggalan ini? Nah ini buru-buru, udah dipanggil buka posak ini, air sudekat ini, nanti dimarah. Mama bisa naik, bisa naik Grab. Nah jadi sekarang adaptasi yang baru di tas kita, di mobil kita, jangan lupa masker cadangan, hand sanitizer. Kalau kita sholat bawa sajadah sendiri, ruku sendiri, jangan dipinjamkan ke orang lain Bu. Gitu ya. Kita harus menjaga dari kita sendiri. Ya, kalau orang lain, ya berarti dia juga menjaga mereka. Jadi itu yang kami sampaikan di dalam asistensi ini. Banyak Pak. Justru di dalam kesulitan-kesulitan ini muncul inovasi. Ya, mungkin dulu nggak ada kolam di sini, di pojokan. Pak RW, yang tak ada, kan? Sekarang dibuat. Oh, ada lele. Belanja di pasar Lembang, lelenya dimasukkan ke sini. Ya. Kalau mau makan baru dipancing. Saya juga begitu Pak. Di rumah ada budidamber namanya, budidayakan dalam ember. Beli lele. Ya. Kalau beli lelenya banyak 2-3 kilo ditaruh di kulkas kan kasihan Pak. Mendingan ditaruh di atasnya dikasih ayam, kangkung dan seterusnya. Idenya akan muncul di tengah kita mengalami kesulitan. Saya yakin ya pemerintah itu hadir ya dan mempunyai kewajiban untuk ya menjaga keselamatan rakyat karena hukum tertinggi. Kalau boleh pinjam filosofnya Cicero orang Italia itu bahwa keselamatan rakyat itu adalah merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Hadirnya pemerintah itu karena ada rakyat. Harus begitu. Nggak mungkin pemerintah itu lepas tangan. Nggak mungkin Pak Kepala Desa itu lepas tangan. Ini beliaunya jam 2 Pak sudah kontrol. Ya nggak Satgas? Wah Pak Kepala Desa jam 2 sudah kontrol. Ya kan? Warganya tidurnya. Loh itu hadir seperti itu. Terima kasih ya Satgas Covid yang sudah luar biasa. Ibu-ibu MKBB, Babin Kamtibmas, Pak Babinsa, Pak Dan Ramil, ya Forkopinca, semuanya untuk kita. Ya. Jadi kenapa saya berkunjung ini, saya minta kepada Guru Kasatbima, saya bilang Bu jangan ke yang sudah-sudah, ya saya ingin yang baru, saya ingin mendapatkan
hal yang baru gitu. Makanya saya ada di sini di Lembang ini dan saya luar biasa. Ya, kalau misalnya nanti itu pintunya kan banyak nih ya Pak. Ya pintunya banyak. Boleh mungkin jam-jam jam-jam siang bisa dibuka. Tapi kalau malam satu pintu. Nah, gitu kan. Di kota kan gitu, Bu. Ya, kota ditutup. Tapi dari jam 6 malam ya sampai pagi gitu. Supaya Pak menghindari itu Pak. Kalau kita nggak berkepentingan buat apa keluar ya, tapi kehidupan harus jalan, ekonomi harus berjalan, rakyat harus bekerja, anak-anak harus sekolah. Tidak boleh kita berdiam diri di rumah terus ya kan. Maka AKB itu, adaptasi kebiasaan baru itu kita jalankan ya kan? Sama seperti kita kalau punya penyakit. Saya ini punya gula darah nih Pak. Tapi orang kan rata-rata begitu Anda DM diabetes mellitus, kita stres Pak dan Ramil, stres, nggak mau makan. Saya 2013 putus gitu, nggak mau makan karena takut. Kita baca referensi ya, Anda sekarang harus hidup dengan DM. Caranya apa? Menyesuaikan, makan dikurangi ya, hidup ada olahraganya, hatinya harus senang. Nah, ada gitu. Hatinya harus senang, tidur cukup, olahraga cukup. Itu Pak, kita hidup bersamaan dengan DM. Nah sekarang itu kita hidup bersamaan dengan COVID-19 gitu. Ada di sekitar kita Pak ya, kita bisa hidup panjang umur dan seterusnya, tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Nah AKB itulah yang menjadi kebiasaan kita. Saya masih melihat di pelosok-pelosok itu orang nggak menggunakan masker. Saya sehat Pak. Nah, gitu kan? Iya sehat. Kan tidak menghadapi 1-2 orang, kita menghadapi banyak orang. Ini programnya harus kita terus jaga, harus kita galakkan, khususnya di desa Lembang ini, karena desa Lembang adalah merupakan salah satu destinasi wisata ya, yang menghadirkan banyak wisatawan baik domestik maupun dari luar daerah. Wah kalau Sabtu Minggu kan macet nih Bu Kapolsek ini, macet ya, sampai kita orang Bandung, saya sendiri kalau jarang itu kesini. Saya belum pernah itu farmhouse itu belum pernah, floating itu belum pernah. Sekarang sudah dapat gitu. Lembang jadi wajib menghadap. Oh iya. Bukan karena macet gitu, kadang-kadang di rumah aja sendiri. Nah apalagi COVID. Nah itu minta tolong Forkopincam ini memang harus diingatkan oleh pengelola ini. Jaga, jangan sampai kita menjadi klaster-klaster baru melalui Pak Camat, para Babin Kamtipmas, para Babinsa. Diingatkan, bukan untuk apa ya, kalau terjadi klaster baru kan kasihan Pak. Saya dengar adik saya begitu, saya sedih gitu kan. Jauh dari orang tua, dia jauh dari anaknya keluarganya di Sintang, Malawi Sintang 3 jam, Sintang Pontianak 4 jam. Kita kesana pesawat susah juga, kan kasihan, nggak bisa gitu. Tetapi kalau kita kena COVID-19 bukan akhir dari segala-gala, masih ada pengobatan. Yang penting kita harus senang gitu. Kalau sudah COVID itu hati kita harus senang. Semakin kita stres, semakin dia menggerogoti ya. Jadi COVID itu di mana-mana Pak, bukan terbang kemana Pak. Di sini ada, di Jakarta itu pagar, angkot, jalan, ini COVID semua Pak gitu. Jadi tanpa kita sadari. Tapi kalau kita menggunakan ini kan hanya lewat hidung, lewat mulut, lewat mata gitu ya, itu bisa menurut. Ini harapan kita semua. Program yang sekarang lagi viral adalah program justisi kepada masyarakat, membangun kesadaran yang berbasis komunitas. Semua komunitas Buka Posek diajak. Buka Satbima sudah laporannya sudah luar biasa bagus. Komunitas kecil-kecil ini yang meneruskan. Jangan sungkan kalau misalnya ada orang nggak pakai masker, mengingatkan gitu. Ya tentu saja dengan cara-cara yang sopan. Kalau misalnya, mas kamu mana? Marah dia.
gitu kan. Ada bapak pakai masker kah? Kita ini. Apalagi ada penjual di pasar-pasar gitu ya. Jadi kalau nggak pakai masker kan lari kemana-mana. Nah ini harus kita jaga. Jadi komunitas yang ada, terima kasih, dan itu setiap hari kita laporkan komunitas masyarakat yang melaksanakan ini. Kurang lebihnya demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Camat, beserta Forkopimda, Pak Kades, beserta seluruh jajarannya, Ibu Ketua, Penggerak, Babin Kamtibmas, Babinsa. Jangan bosan-bosannya termasuk Satgas, jangan bosan-bosannya untuk kita selalu mengingatkan saudara-saudara kita. Dan mohon maaf kalau kehadiran saya ada mengganggu kegiatan di sini. Sebetulnya kemarin kami pengennya hari Kamis sekalian capek gitu dari Cianjur langsung sih, tapi karena kesibukan ada kegiatan yang demo dan akhirnya Senin pun juga agak siangan. Saya bilang buka saat karena pagi sampai ada 2 kegiatan yang harus saya ikuti. Dan terima kasih sekali lagi untuk kegiatan Lembur Tohaga dalam rangka pencegahan COVID ini telah dilaksanakan. Terus ditingkatkan, jangan patah semangat. Kurangnya demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, kegiatan hari ini sangat bagus sekali. Selain kita mendapatkan perhatian dari Polda Jabar, juga kegiatan ini meningkatkan peran serta masyarakat supaya lebih waspada lagi dalam menyikapi suasana COVID-19 pada kali ini, dan memasyarakatkan kembali tentang 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga masyarakat dapat mengerti dan paham bahwa 3M itu sangat penting untuk selalu diwaspadai setiap saat. Kesannya untuk masyarakat, khususnya di warga Kampung Tohaga ini, kesannya sangat bagus. Masyarakat di sini masih sangat kompak dan tetap waspada dalam menyikapi pandemi COVID ini. Kalau pesannya tetap jaga jarak, tetap di rumah saja, tidak berpergian selama itu tidak penting. Itu saja. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa ingatkan juga anak-anak untuk selalu bermain di rumah saja, tidak bermain di mana saja, dan sekali keluar rumah gunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dan Ramil Lembang, Kapten Armet Pendi. Saya menghadiri acara Kampung Tohaga di Desa Lembang. Pesan-pesan saya adalah ini merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat tentang penangkalan dan inovasinya masyarakat untuk menjadikan kampung ini sebagai percontohan untuk desa-desa lainnya. Semua agar kita bisa menangkal baik dari sisi COVID-19 maupun dari sisi Kamtibmas. Pesan saya kepada Kampung Tohaga Desa Lembang, ini jaga terus, lestarikan, bukan hanya sekedar pada saat COVID-19 ini, tetap terus, karena kita selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi wilayah, baik Kamtibmasnya maupun dari sisi kriminalitasnya, maupun dari sisi mungkin ada orang-orang yang perlu butuh pertolongan. Kemudian kesan saya adalah untuk menjadikan contoh bahwa Kampung Tohaga Desa Lembang ini contohlah kepada kampung ini untuk bisa di kampung lain berdiri kampung-kampung Tohaga yang lainnya. Demikian. Khususnya di kampung-kampung wilayah Kecamatan Lembang. Ya, betul. Jadi untuk Kecamatan Lembang, desa-desanya minimal ada 1 kampung Tohaga. Syukur-syukur dari tiap RW, tiap RT membentuk suatu kampung Tohaga. Jadi hari ini kami mendapat kunjungan dari Polda Jabar terkait dengan kelanjutan program Kampung Tohaga Lodaya, yang memang untuk di wilayah hukum Kecamatan Lembang, kami Desa Lembang yang ditunjuk, dan Desa Lembang itu sendiri kami menunjuk RW 15 Kampung Sukamandi Mekar, karena memang dari 16 RW yang ada di Desa Lembang, kami nilai RW ini yang memenuhi kriteria daripada program tersebut. Demikian. Nah, untuk ke depan
kedepannya mungkin harapan-harapan dari Pak Sekdes sendiri seperti apa dengan adanya acara ini? Ya, untuk kedepannya ini sudah menjadi catatan kami dan tadi juga sudah disampaikan kepada pimpinan bahwa untuk ke depan model daripada Kampung Tohaga ini akan dijadikan juga model untuk wilayah yang lain. Harapan kami tahun depan minimal 1 dusun, 1 RW itu ada kampung atau lembur tohaganya yang betul-betul sepenuhnya swadaya dari masyarakat. Nah, kami dari pemerintah desa akan memberikan apresiasi terhadap swadaya masyarakat atau kegotong royongan masyarakat yang lebih tinggi. Nah, itulah yang akan kami berikan penghargaan gitu, seperti itu. Jadi ada penghargaan ya, dengan prestasi-prestasinya tersendiri dari tiap-tiap kampung ya. Ya, sehingga tidak hanya 1 RW saja, tetapi minimal 4 RW di 4 dusun yang ada di wilayah Desa Lembang itu ada lembur tohaga tangguh COVID-19. Dan harapan-harapannya untuk selanjutnya mungkin seperti apa, Pak? Dan tentunya tidak hanya berhenti dari beberapa RW saja, harapan kami semua RW, semua wilayah bisa menerapkan model seperti ini. Karena ini sangat bermanfaat sekali dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, jadi lebih kepada bagaimana masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini. Bagaimana cara masyarakat berperilaku terutama dalam kebersihan, menjaga lingkungan, dan juga membangun keberdayaan terutama dalam hal ekonominya. Sehingga sekalipun dalam kondisi pandemi, aktivitas bisa berjalan, ekonomi bisa berjalan, dan tidak menimbulkan dampak yang buruk dengan adanya pandemi ini. Tentu yang sekarang yang terus kami sampaikan pada masyarakat adalah bagaimana bisa menjadi pelopor untuk menjaga kesehatan diri ya, dengan memberlakukan protokol kesehatan, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, lalu juga melaksanakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Itu yang paling utama sekarang sebagai dasar dalam menyesuaikan kebiasaan baru dalam pandemi seperti ini. Dengan Heni. Dengan Ibu Heni ya? Iya. Dari komunitas mana ini? MKBB. MKBB? Iya. MKBB itu kepanjangan apa? Mitra Komunikasi Bandung Barat. Mitra Komunikasi Bandung Barat ya? Iya. Bagus dengan kerjasamanya di sini, kompak banget gitu. Ya, jadi ya kondusif mungkin ya. Iya. Nah, ini adalah jajaran Sri Kandi MKBM ya. MKBB. Iya, oke. Terima kasih ya. Ini nyebut itu penampakan dia. Kita lagi berada di Taman Bersahaja ya, dan di sini banyak sekali tanaman yang bisa meningkatkan imun tubuh kita. Dan di antaranya ada cabai, ada sayuran juga, banyak pokoknya di sini. Dan coba kita lihat ke sebelah kiri saya ada himbauan Tripedes Desa Lembang terkait COVID-19. Ada 8 poin di situ. Ada 8 poin. Yang satu, rajin mencuci tangan dengan disinfektan. Jaga pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, konsumsi makanan dengan gizi yang baik. 4, perbanyak makanan berserat dan mengandung vitamin C tentunya. Yang kelima, hindari keramaian atau jaga jarak interaksi sosial. Yang keenam, hindari kunjungan atau negara terinfeksi. Yang ketujuh, berolahraga untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh. Dan yang terakhir, poin yang ke-8, berdoa pada Tuhan. Itulah 8 poin himbauan dari Desa Lembang terkait dengan COVID-19. Dan dengan diadakannya acara ini, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih paham dan bisa lebih menambah wawasannya dan bisa lebih menjaga kesehatan tentunya. Sayangi keluarga kita dan sayangi diri kita sendiri.
COVID-19 sudah membunuh ratusan ribu orang di dunia. Marilah kita melindungi keluarga, masyarakat, dan negara kita dari penyakit yang menakutkan ini. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Pada manusia dapat menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit mematikan. Sampai saat ini tidak ada vaksin atau